Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ternyata yang saya pahami kemudian, ini yang saya pahami dari dalil-dalil yang saya kaji. Jadi seumur hidup kita Allah sudah menetapkan perasaan senang, peristiwa yang menyenangkan kita sekian, dan peristiwa yang membuat kita sedih kita sekian, sampai kadarnya pun diurutkan. Pertanyaannya, mana yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita? Itu tergantung dari pilihan kita. Kita sebetulnya yang memilih. Kita mau suka, kita mau duka, kita mau senang, mau susah, kita yang memilih. Yang kadarnya itu sebetulnya sudah Allah tetapkan. Ya, disitulah perannya kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Ketika kita dekat dengan Allah, maka yang mengalir ini kebaikan. Kalaupun ada ujian yang datang pada kita, itu selalu hikmahnya baik. Luar biasa. Ya, maka upayakan menjelang menikah paling tidak 1 tahun untuk pembentukan karakter anak kita. Jauhi hal-hal yang terbiasa kita lakukan yang jelek-jelek. Upayakan yang buruk-buruk itu tinggalkan. Kenapa? Bukan untuk kita, tapi untuk anak kita nanti. Ya, untuk anak kita nanti. Ini yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Ya, 1 tahun sebelum menikah, anak-anaknya itu dikadar begitu. Ini para ulama salafus saleh. Disuruh olahraga, suruh rajin, ya seperti itu. Ada seorang ulama salafus saleh, ternyata dia mau menikah lagi. Dia olahraga tuh. Olahraga, rajin. Aku belum pernah melihat engkau serajin ini. Terus sholatmu, ibadahmu makin rajin, lebih rajin dari sebelumnya. Aku mau menikah. Dan aku ingin anakku nanti lebih sehat daripada saya. Dan lebih cerdas daripada saya, lebih soleh daripada saya. Itu sebelum pernikahan, Bu. Nah, begini cara kita memberikan yang terbaik untuk generasi anak-anak kita nanti, ya. Disampaikan nanti kepada jodohnya anak kita, ya. Atau untuk suami ibu sekalian, jika ibu mengizinkan. Baik, yang ketiga. Langsung katanya. Baik, yang ketiga rizki. Wa kaifa bi rizqihi ya Rabb, bagaimana dengan rizkinya ya Allah? Nah, rizki ini dulu saya membayangkan dalam bentuk nominal angka, Ibu. Saya orangnya seperti ini, rizkinya 15 triliun dolar misalnya, seumur hidup. Ternyata bukan. Terlalu sedikit. Ternyata rizki ini nominalnya tidak terbatas. Yang Allah tetapkan kepada kita adalah peluangnya. Untuk orang seperti saya, IQ saya sekian, ya intelligence quotient-nya sekian, kemudian emotional quotient saya seperti ini, fisik saya seperti ini, perkembangan emosional saya dari tahun ke tahun seperti ini, cukuplah untuk orang seperti saya 5 peluang. Yang dengan 5 peluang ini saya bisa mendapatkan semua kenikmatan surga dan dunia. Di setiap ini ada nominal, dan nominal ini tidak terbatas. Berapa banyak yang kita dapatkan itu berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Ya, berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Makin sungguh-sungguh, makin banyak peluang rezeki yang kita dapatkan. Masalah angka tidak dibatasi. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisabin. Allah memberikan rezeki kepada seseorang tanpa batas. Jadi yang Allah tetapkan peluangnya. Berapa banyak peluang yang kita dapatkan? Ya tergantung kesungguhan kita. Mang tos sabaralami ngabeca tos 40 tahun. Mang mani betah 40 tahun ngabeca. Meni teu naik-naik pangkatnya. Ada mang mah tos ditakdirkan jadi tukang beca. Salah tuh. Dia bertahan dalam satu peluang, tidak meraih peluang yang lain padahal mampu. Begitu ya, itu rezeki. Yang keempat jodoh. Nah, ini yang keempat jodoh. Bapak Ibu, jodoh ini merupakan bagian dari apa yang Allah takdirkan. Dulu saya membayangkan jodoh itu adalah Romeo dan Juliet, jodoh. Saya Rahmat, Romi, Yulianti, Yuli. Jadi Romi dan Yuli. Istri saya kan Yulianti, Bu. Saya Rahmat. Kalau saya ke London itu disebutnya Romi. Kalau ke London, ke Italia ya, istri saya Yulianti, panggilnya Juli. Romi dan Juliet. Yulianti jadi Juliet. Ternyata tidak demikian. Jodoh itu karakter. Yang Allah jodohkan itu karakter. Quran surat An-Nur ayat ke-26. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat.
Wanita-wanita yang buruk akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang buruk. Nah, ini perhatikan untuk pasangan hidup. Ya. Laki-laki yang buruk, wal habisuna lil habisat. Laki-laki yang buruk akhlaknya, buruk karakternya, buruk perilakunya, buruk pula fisiknya, ya bagi perempuan yang buruk. Karena itu akan menjadi energi yang menarik orang yang setimpal dengan kita. Ya. Dan ditegaskan lagi oleh Allah, wal thayyibatu lit thayyibin. Wanita-wanita yang baik akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang baik. Wa thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik akan menjadi jodoh bagi perempuan yang baik. Kenapa Allah menyatakan begini? Untuk menegaskan Allah tidak sembarangan memberikan jodoh kepada Rasulullah. Ayat ini turun berkaitan dengan fitnah kepada Siti Aisyah. Ayo, kasus apa Bu yang terkenal dengan Siti Aisyah? Ada yang tahu kasusnya kasus apa? Allah menyebutkan ini kasus dalam Quran surat An-Nur. Ada door prize? Oh ada. Ada door prize satu lagi. Ayo Bu, angkat tangan siapa yang tahu. Disebutnya nama kasusnya Bu. Ya betul Bu. Kasus istilahnya apa Bu? Dalam Al-Quran. 1, 2, 3. Bu Yati masa lupa lagi Bu? Ibu lupa lagi? Pernah? Udah Bu. Kasus apa yang menimpa Rasulullah kemudian ya Bu? Istilahnya aja Bu. Satu kata Bu. Apa katanya Bu? Gak kedengeran? Bukan Bu. Satu kata Bu, satu kata Bu. Bukan Bu. Kasus, nama kasusnya. Oh berarti door prize-nya buat saya. Oh enggak ada door prize ini. Ini ayam. Taliwang. Oh iya, ini maksudnya apa? Voucher? Ya, makan. Gratis? Ya. Oh alhamdulillah makan gratis di ayam Taliwang. Oh diskon 30%. Paket ayam dan seafood tapi gratis yang lainnya. Yang lainnya gratis Bu. Ayo Bu, masih ada Bu, banyak Bu. Satu kata, kasus. Oke, saya kasih clue dari huruf I. Bukan. I-nya ada 2. Bukan, I-nya ada 2 di awal dan di akhir. Aduh, clue-nya udah gebas sekali. Cuma 4 huruf. Udah dinginkan. Aduh. Ayo Bu, cepet ini makan ayam Taliwang. Pulang dari sini Ibu makan ayam Taliwang. Masya Allah. Ayo 1, 4 huruf awalnya I, ujungnya I. Bukan. Ya udah, Kang saya simpan di sini. Ifki, kasus Ifki. Ifki itu menuduh selingkuh, menuduh berbuat serong. Ifkun, menggosipkan Siti Aisyah selingkuh. Pulang dari perang melawan Bani Mustalik, celah kan, istirahat dulu di tengah jalan, itu udah malam. Siti Aisyah minta izin, pengen buang hajat. Pergilah Siti Aisyah. Udah selesai buang hajat, balik lagi, kalungnya ketinggalan. Balik lagi. Ya, kemudian Rasul bilang, yuk kita pergi lagi, istirahat kita cukup. Pergi lagi untuk pulang ke Madinah. Itu tandu diisi ataupun tidak diisi oleh Siti Aisyah, beratnya sama. Dikiranya Siti Aisyah udah masuk. Pergi aja. Pas Siti Aisyah datang udah nggak ada, ketinggalan Siti Aisyah. Dikejar sama Siti Aisyah, nggak kekejar. Dan itu sudah malam, Siti Aisyah sudah ngantuk ya, tidur di tengah jalan. Ditutup dengan kain. Jadi istri-istri Rasulullah setelah berpakaian itu selalu membawa kain lebar untuk menutup tubuh. Kayak apa istilahnya ya? Pasmina ya. Tapi pasminanya tebal untuk menahan diri dari panasnya terik dan juga dari asap dan melindungi diri kita dari bahaya binatang buas. Itu para sahabiah jauh zaman dulu begitu. Maka ketika kemudian tidur, ada sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyisir barangkali ada barang yang tertinggal, yang jatuh atau yang tersesat.
Ketika lihat loh, kayak aya ngajungkruk hideung, naon itu? Aya goni mah, tapi meni gede-gede teuing goni mah teh. Pas dideketin ternyata Siti Aisyah. Kaget akhirnya. Assalamualaikum Umi Min. Kaget. Siapa ini? Aku Sofwan. Oh iya Sofwan, maaf. Kenapa Bunda? Ya Ummul Mukminin, kenapa Anda ketinggalan? Beberapa disebutkan begitu. Akhirnya silakan naik ke kuda. Sofwan nuntun. Kata Siti Aisyah, wahai Sofwan, pasti kita jadi masalah ini. Iya. Nah betul, begitu sampai di Madinah, ramai Siti Aisyah hilang. Ringkas cerita, Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik. Bro sini, mau uang nggak? Mau dinar kok? Oh ya mau dong. Buru-buru balik ke sana lihat, ada nggak Siti Aisyah? Kalau ada, dengan siapa? Balik lagi, ada dengan Sofwan. Selingkuh ini. Barulah disebarkan dia fitnah. Kalau Siti Aisyah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Habis perang bukannya bertobat pada Allah berjihad, ini malah berduaan dengan Sofwan. Nah itu Bu. Nah Allah menjelaskan dengan kalimat tadi, Allah itu tidak menjodohkan Rasulullah dengan orang yang tidak baik. Allah sudah menetapkan yang hadir dalam hidup Rasulullah adalah pasangan-pasangan hidup yang terbaik di seluruh dunia. Yang terbaik di seluruh dunia. Ya. Jadi gak mungkin Allah salah menjodohkan Rasulullah, apalagi kelas Rasulullah ya. Baik, Bapak Ibu berapa, atau Ibu-ibu deh, Ibu-ibu berapa istri Rasulullah? Cung? Enggak Bu, bukan. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Baik, pertanyaannya ini yang ada door prize-nya. Ini ada door prize-nya nih. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Yang paling kuat itu 12 orang istri Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah istrinya 12? Sementara kita hanya dibatasi 4 untuk bapak-bapak. Ini baru dapat ini Bu. Makan gratis di ayam Taliwang. Luar biasa Bu. Apa Bu Yati? Subhanallah. Iya Ibu dapat voucher gratis. Alhamdulillah. Ibu selamat menikmati hidangan di rumah makan Taliwang. Amin wa yakuna Bu Yati. Maka nuhun. Apa tadi Bu jawaban dari Bu Yati? Kenapa Rasulullah istrinya 12? Ada yang mengatakan 9 Bu, ada yang mengatakan 12. Ibu apa Bu? Terdengar apa jawaban itu? Gak kedengaran. Ya. Ibu-ibu sekalian, kenapa Rasulullah istrinya sampai 12? Karena istri-istri Rasulullah ini mewakili semua tipe perempuan di seluruh dunia. Semua wanita di seluruh dunia itu tipe-tipenya ada pada istri Rasulullah semuanya. Sehingga Rasulullah tetap menjadi teladan bagi apapun tipe seorang istri. Dengan tipe pecemburu, Siti Aisyah ada. Tipe pemarah, Siti Aisyah. Ada yang lembut kayak Maria Al-Qibtiyah. Ya, ada yang dewasa ya, tapi dia care banget kayak Siti Khadijah, mudah berkorban, pemaaf. Itu Siti Khadijah tuh. Jadi semua isi-isi Rasul ini adalah karakter semua wanita di dunia. Sehingga Rasulullah tetap menjadi teladan apapun tipe istrinya. Tetap Rasulullah menjadi teladan. Maksudnya itu bukan Rasulullah demen nikah. Ya, itu Ibu sekalian. Baik, tersisa satu poster. Tinggal satu poster lagi. Baik. Yang kelima, sebentar. Jadi jodoh itu apa Bu tadi Bu? Karakter. Masalah orang, pilihan kita. Nah, yang paling diutamakan, karena ini tema kita, tolong yang diutamakan masalah karakter, masalah akidah dulu. Rasulullah SAW kan menyebutkan ya, tunkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita ditikaikan 4 hal. Karena kecantikannya, li jamaliha, wali nasabiha, karena nasabnya, keturunannya, maksudnya keturunan orang kaya atau orang ini orang ini. Kemudian li maliha, karena hartanya, karena kekayaannya, dan yang keempat karena agamanya. Rasulullah SAW menganjurkan fasfar bidatidin taribat yadak, pilih karena agamanya, maka kehidupanmu akan bahagia. Contoh kasus Bu ya. Saya nggak cerita siapapun, saya cerita diri saya saja.
Mi, minta izin cerita nggak apa-apa ya? Abi cerita nggak apa-apa ya? Jangan marah ya. Nanti di rumah tetap bukakan pintu kan? Dulu saya bertemu dengan istri saya di rumah sakit Rotin Sulu, Bu. Ciumbuleit, apa jalan jurang ya? Ciumbuleit pokoknya mah ya, Ciumbuleit. Kakak beliau sakit, teman kuliah saya sekelas sakit dari Tasikmalaya. Saya ditugaskan oleh murobi saya untuk mendampingi siapa? Teman saya ini. Sementara istri saya jaga kakak perempuan, kakak ipar saya yang perempuan. Sama-sama sakit paru-paru. Saya ini dulu sebelum nikah, Bu, itu kuper. Kalau ketemu perempuan tuh, jantung berdetaknya kenceng. Minder wardah, bahasa keren namanya. Nah, kemudian ternyata ayah dari teman saya ini kan ustadz. Nah, ayah Rahmat datang. Istri saya ngobrol sama ayah teman saya tentang agama. Ayah Rahmat datang, sok teruskan sama Rahmat. Ya, di situ saya ngobrol sama istri saya sekarang, Bu. Aduh, kudu ngobrol jeung awewe itu kumaha. Nah, di situ ngobrol. Udah lama ngobrol, akhirnya kita dekat. Maksudnya ketika ketemu nggak canggung lagi ngobrol, kan satu bangsal ya. Yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sana. Di saat yang sama, Bu, murobi saya ternyata menjodohkan saya. Tapi murobi saya nggak ngomong sama saya. Ada seseorang dari, ya sebut sajalah dari Garut. Cantik, Bu. Kulitnya putih, mancung. Orang Garut, jilbabnya lebar. Lulusan pesantren, Bu. Tapi murobi saya nggak ngomong kalau dia ini mau dijodohkan dengan saya. Kemudian saya disuruh ke Bandung mengantarnya ke markas yang di Jawa Barat sini. Kantor kita, markas kita di Jawa Barat di Karasak Cigareleng. Ringkas cerita, sampai saya ke sana, mohon teh, maka assalamualaikum. Pergilah saya ke rumah sakit, ketemu sama istri saya. Nggak ada pikiran apapun. Kemudian ada seseorang yang dari Majalengka yang dulu ketika saya tugas di Majalengka, setiap kali saya datang ke Amir yang ada di Majalengka, selalu dia yang nyuguhan teh. Nyuguhan cai manehna, nyuguhan leuteun manehna. Tak matching, Bu, dengan saya, Bu. Ngicepan ke saya. Ya. Ibunya juga bilang gitu. Bingung saya, Bu. Ya, nu mana ini yang harus saya ambil? Masing semuanya matching, Bu. Tapi saya pilih yang di Bandung. Jadi karakter jodoh kita ada di mana-mana. Pertanyaan siapa orangnya, itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Jadi jodoh buku itu bukan si A dan si B. Nah, disinilah tempatnya kita memilih yang terbaik. Pilih karena agamanya, Bu. Maka hidupmu akan bahagia. Kekayaan akan hilang sekejap kalau kita tidak mampu memanagenya. Dan yang terbaik memanage itu dengan agama. Karena keberkahan harta itu dengan ilmu agama. Bagaimana membuat harta berkah. Kecantikan tidak akan berpengaruh. Ketampanan hilang tuh, Bu, ketika masalah di rumah tangga terjadi. Betul? Suami ibu tampan ya, Bu ya. Ketika ada masalah hilang tampannya kan, Bu. Ternyata yang dibutuhkan adalah inner beauty. Kecantikan akhlak. Kedewasaan berpikir. Sehingga kita sama-sama menghadapi masalah rumah tangga dengan baik. Nah, ini maksud Rasulullah. Fasfar bidati din taribat yadak. Pilih karena agamanya. Maka hidupmu akan bahagia. Kenapa? Dia akan mudah menghadapi kendala-kendala tantangan ketika berumah tangga. Itu yang saya rasakan, Bu. Ya. Pada akhirnya saya tahu, ternyata istri saya cantik, lebih cantik dari dia. Alhamdulillah nggak dengar. Ya. Yang di Garut ini pantangannya artis, itu nomor 1. Nomor 2 wajah artisnya yang dari Majalengka. Tingginya pun, wah, bodinya lumayan, Bu. Tapi saya tidak pilih itu. Kalau saya pilih yang dari pesantren, saya tidak ada challenge, Bu. Ya emang nggak tinggal ngake. Tapi saya ingat pada hadis Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pahala ibadahnya 2 kali lipat. Apa itu? Salah satunya seseorang yang dia punya budak perempuannya itu ditarbiyah, dididik sehingga budak perempuannya ini masuk Islam, lalu bertakwa kepada Allah, lalu menjadi solehah,
lalu ditikah. Itu pahalanya 2 kali lipat. Jadi pahala ibadah dia setelah menikah 2 kali lipat dari pahala ibadah dia sebelum menikah. Karena dia bertemu dengan istri yang dia tarbiyah sendiri. Yang dari Garut jilbabnya sudah rapi, sama dengan yang dari Majalengka. Yang dari Garut jilbabnya lebih tebal. Dia kitab kuningnya pinter. Kalau ceramah agama pinter. Tapi saya pilih istri saya. Karena saya melihat peluang pahala untuk membina istri saya lebih besar. Nah itu yang saya ambil, Bu. Dan alhamdulillah ibu-ibu, Allah memberikan kemudahan. Kecantikan dan ketampanan hilang ketika masalah dalam rumah tangga muncul. Ini ibu sekalian, sampaikan pada putra-putri kita, kalau mencari jodoh cari yang paling takwa. Saya merasakan betul, Bu, ketika ada masalah rumah tangga luar biasa, hadirnya istri yang soleha itu membuat masalah itu hilang bebannya 35%. Gitu, Bu, ya. Baik, itu masalah jodoh. Dan ini penting sekali untuk jodoh, terutama untuk kelahiran nanti generasi mudi kita. Tanya jawab ya. Satu lagi nih, Bu. Yang terakhir itu aja. Saya selesaikan ini ya, closingnya ini. Nah yang terakhir yang Allah catat dari takdir kita adalah ajal. Masalah ajal, Bapak Ibu sekalian, yang Allah tetapkan adalah detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggu, bulan, tahun. Tidak bisa dibajukan dan tidak bisa dibundurkan. Pertanyaannya, dalam kondisi apa kita mati dan di mana kita mati, itu pilihan kita. Kemarin ini di WA, beberapa hari yang lalu di WA grup saya masuk, ada ibu-ibu pakai kerudung, pakai celana panjang, seperti inilah pakaiannya. Di depannya dia duet nyanyi dengan penyanyi dangdut yang pakaiannya rok panjang tapi merecet dan belah sampai ke paha atas. Goyang-goyang begini, Bu. Lagi nyanyi, tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia langsung di atas panggung. Sebetulnya Allah sudah memberitahukan kepadanya, sebentar lagi kamu akan meninggal. Mau pilih ke masjid atau milih ke panggung, itu pilihan kan. Yang jelas sekian jam lagi kamu mati. Nah sekian jam ini mau dipakai apa? Coba kalau dia pergi ke masjid, sholat atau baca Quran, meninggal, lebih baik kan ketimbang dia memilih pentas di panggung, joget dan nyanyi bersama penyanyi dangdut yang seksi itu, Bu. Mana yang lebih baik? Jadi kematian sudah Allah tetapkan waktunya. Di mana kita mati dan dalam kondisi apa kita mati, itu pilihan kita. Cuma Rasulullah ngasih kisi-kisi kepada kita. Seperti apa kematian kita nanti? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, man ahya ala syai' mata alih. Siapa yang seseorang hidup dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itu dia mati. Maka upayakan kita selalu istiqomah meluat kebaikan. Seremeh apapun perbuatan baik kita, kalau kita istiqomah, bisa jadi kita mati ketika berbuat itu. Ya, penyanyi dangdut ya mati di atas panggung, artis ketika syuting, pilot jatuh pesawatnya, sopir angkot tabrakan, nelayan tikelabuh, tilelep dimakan ikan atau tenggelam. Apalagi, Bu? Ya kayak gitu. Ya, maka upayakan kita istiqomah dalam melakukan kebaikan sehingga kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Saya punya tetangga yang istiqomah sholat duha, meninggal di sujud terakhir sholat duha. Subhanallah. Nanti dibangkitkan dalam keadaan salat, dalam keadaan sujud. Posisi manusia ada 3 di hadapan Allah dikaitkan dengan masalah qada dan qadar. Ya, terkait dengan masalah qada dan qadar, posisi manusia ada 3, Bu. Ada musayyar, ada mukhayyar, ada mumayyiz. Musayyar adalah posisi di mana kita dipaksakan oleh ketetapan Allah secara mutlak. Udah ya? Tuh kan itu ingat. Tuh, alhamdulillah sudah. Ya. Musayyar itu kayak saya dilahirkan laki-laki, nggak bisa saya berubah menjadi perempuan, nah, itu musayyar. Kita percepat, muhayyar itu hak pilih. Nah tadi mau hak pilih, mau pilih beriman, mau pilih kafir silakan, mau menyembah Allah silakan, mau menyembah Tuhan selain Allah silakan, mau pilih melakukan ini silakan, mau pilih melakukan ini silakan. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensi perhitungan nanti, hisab di hadapan Allah. Nah, yang terakhir adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah posisi di mana kebaikan dan keburukan seseorang mulai dicatat. Yaitu disebut dengan mukalaf. Nah, antara pilihan kita dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu ada persinggungan. Nah, persinggungan inilah yang namanya qada.
Persinggungan inilah yang namanya qada. Jadi qada adalah ketetapan dari Allah yang Allah putuskan ketika kita menjalani takdir. Keputusan yang Allah berikan ketika makhluk menjalani takdir itulah qada. Fir'aun tenggelam di lautan, itu bukan takdir, qada, pilihan Fir'aun kok. Sudah didatangkan Nabi Musa. Kalau beriman pada Nabi Musa selamat tuh, kayak keluarganya. Siapa? Zulkarnain. Zulkarnain memilih beriman kepada Nabi Musa. Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Fir'aun memilih menentang, tenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Pilihan. Nah, maka disitulah terdapat yang namanya nasib. Ketika seseorang menjalani hidupnya lebih cenderung kepada kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan, maka nasibnya baik. Jadi nasib itu kita yang menentukan, bukan Allah hanya menentukan dua sisinya, sisi kebaikannya dan sisi keburukannya. Mana yang kamu pilih itu yang akan jadi nasib kamu. Gitu kan, Bu? Hal jazaul ihsanu ilal ihsan, ya. Baik, kemudian ketika seseorang menjalani hidupnya dengan buruk, ya nasibnya pun pasti buruk sampai pada ajalnya. Semuanya ini akan baik jika kita menjalani dengan baik, dan semua ini akan menjadi buruk ketika kita menjalani dengan keburukan. Baik, sementara itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf ini temanya tentang jodoh tapi kesana kemari. Itu menguatkan, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kembalikan pada Kang Rian, barangkali ada sesuatu yang akan disampaikan. Masya Allah, terima kasih Al-Mukarram, luar biasa materinya, luar biasa tadi Tat ya, mengerikan ya mendengar ada yang mati lagi nyanyi gitu Tat ya. Kalau ke kanan ke masjid, ke kiri nyanyi bareng semangka. Masya Allah. Hijau tapi merah. Allahu Akbar. Tentang kematian berarti ada lagunya juga tadi dari Ustadz Dery ke bawah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden mati nanti maksudnya. Ganti mati nih. Salah. Mati. Semuanya akan mati ya Bunda ya, Teteh ya. Allahu Akbar. Menteri Agama juga, betul. Nanti Menteri Agama mati juga gitu loh. Mati dulu atau ganti dulu nih? Oh, ganti baru mati, Masya Allah, Allahu Akbar. Baiklah, sekarang kepada Teteh tadi silakan buat kita, sebelum kita sesi tanya jawab pada Mukarram, akan ada hadiah juga kepada pertanyaan terbaik insya Allah ke para kesukaan uhti-uhti buat belanja. Teteh silakan kita play dulu ini ya. Iya, sebelum kita sesi tanya jawab, kalau bersama Al-Mukarram kita mengkaji ilmu, ke masjid mengkaji ilmu lagi. Nah, saya sekarang mengajak Iwafil untuk mengkaji rasa. Bagaimana mengkaji rasa? Insya Allah akan ada sedikit tayangan yang bisa menggugah rasa Iwafila, ya. Kita berbagi banyak sekali cerita yang kadang-kadang luput dari pandangan kita, orang-orang di sekitar kita. Banyak sekali kadang-kadang yang di bawah prediksi kita. Disinilah saya mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama mengingat bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang sangat butuh sekali perhatian dari Iwafila yang hadir di sini. Iya. Waduh, Ahwan Ustaz, Ahwan, Masya Allah. Iya. Iya. Nah, sambil siapin pertanyaannya, kita akan ada, kalau waktu mencukupi, kita akan ada 4 pertanyaan, ya. Tapi kalau tidak mencukupi, hanya ada 2 pertanyaan, ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Ini lagi loading. Kembali silakan. Jadi di sini menggugah rasa, kembali saya katakan, yang ingin berpartisipasi, mangga. Yang menjadi relawan, hayu. Yang mau menjadi donatur, silakan. Ini kejadian di Kota Bandung, tepatnya berapa meter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Yakin saya kepada uhti-uhti salihah ini pasti akan tergugah hatinya, pasti akan mengucurkan air mata kalau hadir ke sana melihat saudara-saudara kita. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dua pertanyaan ya Pak Ustadz. Pertama, bagaimana Pak Ustadz kan sekarang itu ada beberapa fenomena ya, pada saat dilahirkan si anak tersebut jenis kelaminnya adalah laki-laki atau perempuan. Tapi setelah beberapa saat, setelah dia mau menginjak dewasa ataupun setelah besar, ternyata jenis kelaminnya itu salah Pak Ustadz. Jadi yang asalnya perempuan ternyata dia ada laki-laki. Dan yang ketika laki-laki dia ada perempuan. Nah itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang fenomena rumah tangga yang bercerai. Apakah mereka memang tidak menemukan jodoh yang berkarakter sama atau bagaimana? Terima kasih. Iya langsung, ini aja dulu ya. Oh ya. Ah ya, Ibu mau yang amplop apa mau yang ini atau mau tirai 1, tirai 2, 3, 3? Mau yang kalau itu zong nih. Mau yang voucher makan atau yang itu? Oh lillah, dari Ustadz aja lebih tangannya langsung. Bagaimana? Ada 4 ya? Ada banyak. Ibu pilih aja deh Bu. Ini ada amplop, ini ada tirai. Yang amplop apa yang voucher Bu? Voucher makan. Oh amplop, ya amplop. Ya, atau calling a friend, calling a friend. Maka Ibu, ini ada isinya kok ringan? Ada isinya enggak? Oh ada isinya Bu, ada isinya. Mau dites. Baik Ibu, terima kasih atas ya pertanyaannya. Ibu-ibu sekalian yang mati Allah, ketika anak kita lahir, ya, jika ada terjadi sesuatu yang terkait dengan kelaminnya, misalnya lihat bentuk kelaminnya, jika ada masalah, konsultasikan dengan dokter. Jika ternyata dokter memutuskan ada kelamin ganda, nah Allah Maha Adil Bapak Ibu. Sekali lagi, Allah tidak pernah gagal menciptakan manusia. Jika ada yang lahir cacat, itu karena kita perilaku orang tuanya. Kita perilaku yang mempengaruhi, karena apapun yang kita lakukan terwariskan pada anak kita. Karena anak kita segala-galanya dari orang tua. Nah, kalau kelaminnya ganda, sebetulnya Allah tidak pernah menjeniskan kelamin itu 2, tidak ada. Pasti salah satunya ada yang dominan. Nah, bagaimana kita tahu dominan? Maka segera tanyakan pada dokter. Dokter, bisa nggak dites hormon? Nah, hormon laki-laki dan hormon perempuan kan beda ya. Ada estrogen, ada progesteron. Nah, mana hormonnya yang cenderung lebih dominan? Nah, itu jenis kelaminnya Bu. Itu jenis kelaminnya. Jadi tanpa tes hormon langsung anu iya dipicen. Hanas dipicen, ari pek teh gening. Ari pek teh gening gitu ya. Padahal eta tos dipicen, sesah ke mirari order deal, nah spare partnya kemana nyarinya kan susah. Nah itu Bu, jadi yang pertama harus dilakukan tes hormonnya dulu. Nanti kecenderungan hormon seperti apa. Dan tesnya tidak satu kali itu Bu. Jadi tidak langsung diuji kelamin. Misalnya usia 5 bulan, 9 bulan sampai usia 1 tahun. Maksimalnya itu 1 tahun. Tapi nggak akan sampai 1 tahun Bu. Jadi tes hormon dulu. Nah setelah tes hormon, nah kemudian tes DNA juga bisa. Nanti kecenderungannya ke siapa genetikanya, ke ayah ataupun ke ibu. Nah itu yang diambil. Sebetulnya mudah Bu dilakukan itu. Asalkan kita pilih-pilih dokter. Nah ini kita membutuhkan dokter-dokter yang amanah. Dokter-dokter yang hanya tidak sekedar mencari uang. Boleh saya cerita satu hal tentang hal ini? Ini kejadian nyata. Istri saya yang cerita. Zaman sekarang orang bisa masuk perguruan tinggi favorit tidak perlu dengan kecerdasan. Kalau punya uang bisa masuk kan? Ceritanya adalah seseorang yang masuk ke kampus kedokteran terbaik di Indonesia. Karena dia masuk menggunakan uang. Selama kuliah pun dia tidak begitu berprestasi. Tapi nilainya dibikin baik karena uang terus mengalir ke dosennya. Maka selalu dibikin sampai pada ujian skripsinya pun dibikin skripsinya mudah karena uangnya mengalir. Ringkas cerita, dengan uanglah dia meraih gelar doktor. Begitu pula ketika koas dan praktek menjadi dokter. Ringkas cerita, si mahasiswa yang kaya ini menjadi dokter. Menjadi dokter. Suatu hari dosennya ini istrinya sakit. Udah beberapa tahun kemudian, istri sang dosen ini sakit. Harus dioperasi. Masuklah ke rumah sakit itu dan dioperasi. Ternyata berakhir meninggal dunia.
istrinya sang dosen meninggal dunia. Dan kaget sang dokter ketika sang dosen ketika dokter yang keluar dari ruang operasi adalah anak yang dia luluskan dengan uang tadi. Dokter yang lulus karena nyogok tadi kan. Jadi hati-hati ya. Kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Wa alaysal insani illa ma sa'a. Kok jadi nyambung kadinya itu ceritanya. Nah, maksud saya cari dokter yang jujur, amanah, islami, iman Islamnya kuat. Nah, kepada mereka nanti kita butuhkan. Maka pilih rumah sakit yang betul-betul amanah. Ya. Ada Al-Islam, ada Muhammadiyah kan? Ya, itu jadi dokter itu betul-betul berjuang. Baik, itu barangkali Bu yang pertama. Yang kedua tadi tentang perjodohan ya. Ketika seseorang bercerai, Bapak Ibu sekalian, oh berarti itu bukan jodohnya. Karena jodoh kita adalah mereka yang akan menjadi teman kita di surga nanti. Ya. Sebetulnya yang sekarang bersama kita itu belum tentu jodoh kita selamanya. Ya, karena kita hidup di dunia itu jodoh sementara namanya. Makanya berkompetisi suami dan istri agar betul-betul nanti sampai bersama-sama di akhirat. Ya, maka pertahankanlah kita agar kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam Quran surat apa itu? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Dan masuklah kalian ke dalam surga kalian bersama pasangan hidup kalian yang Allah gembirakan. Nah, apabila suami dan istri sama-sama meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka mereka akan berjodoh pula di akhirat. Tapi jika salah satunya masuk neraka dan kafir kekal di dalam neraka, dia tidak akan menjadi jodoh bagi kedua-duanya. Contohnya Nabi Nuh bercerai dengan istrinya, dan itu bukan jodohnya Bu. Jodoh Nabi Nuh adalah ketika Nabi Nuh mendarat di Turki, menikah, punya keturunan lagi. Nah itu yang akan menjadi jodohnya. Nabi Ismail menikah 2 kali. Yang pertama ini tidak pandai bersyukur. Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail tidak ada. Nanya pada istrinya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kehidupan kamu? Iya, kehidupanku selalu kurang dan kurang. Padahal Nabi Ibrahim melihat, oh ada makanan, ada ini, tapi dia bilang kurang dan kurang. Tolong sampaikan, pertama, salam buat suamimu. Kedua, sampaikan pada suamimu, hendaklah dia mengganti daun telinga rumah ini. Baik, saya sampaikan nanti. Disampaikan ketika Nabi Ibrahim pergi, tidak lama kemudian Nabi Ismail datang. Disampaikan oleh istrinya. Tadi Nabi Ismail mencium bau, kayaknya ada orang datang nih. Kayaknya ada tamu tadi. Iya ada, seseorang yang sudah tua tapi tampan. Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim tersenyum aja. Apa yang dikatakannya? Huwa yubalighu salam ilaik. Dia mengucapkan salam untuk Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa yang dikatakannya? Dia bilang kalau engkau suamiku harus mengganti daun pintu rumah ini. Apa kata Nabi Ismail? Itu bapak kita, itu bapakku Ibrahim alaihissalam. Dan dia memberitakan aku menceraikan kamu. Diceraikan tuh sama Nabi Ismail. Oh itu bukan jodoh Bu. Kemudian nikah lagi Nabi Ismail dengan istri yang kedua, sama-sama suku Jurhum. Datang lagi Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail tidak ada. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, kehidupan kami bahagia. Saya merasakan kebahagiaan hidup menjadi istri suami saya Nabi Ismail. Padahal dilihat lebih kurang dari sebelumnya, tapi dia bersyukur. Nah ini jodohnya nih. Apa kata Nabi Ibrahim? Balik salam ini ila zauzik. Ya, sampaikan pada suamimu salam dariku dan sampaikan hendaklah dia mempertahankan tiang rumah ini. Pergi Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail tadi, sampaikan. Apa maksudnya? Kamu akan saya pertahankan menjadi istri saya karena itu ayahku Ibrahim, mertuamu. Ya. Nah, jadi yang akan menjadi jodoh kita yang sesungguhnya adalah yang nanti ketemu dengan kita di surga. Oh satu lagi, itu Bu ya. Ya kalau bercerai berarti belum jodoh Bu. Jodoh kita nanti yang sesungguhnya. Kalau Ibu belum menikah sekarang mungkin jodohnya sudah menunggu nanti di surga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak WRB, saya mau nanya, gini kan ada teman saya yang non muslim gitu kan. Pernah dia maksudnya ngobrol-ngobrol memang nggak serius sih, cuman katanya bilang Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu di usia 9 tahun katanya. Jadi jadi pandangannya itu bahwa Nabi Muhammad itu menikahi wanita di bawah umur gitu. Itu gimana itu menjelaskannya gitu. Makasih Pak. Itu aja ya. Ya baik, sebentar lagi zuhur ya Ibu sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama Ibu Inong tadi pertanyaan tentang
Nabi Muhammad. Ada dua riwayat. Rasulullah SAW itu ada yang menceritakan justru riwayat yang pertama dikatakan Siti Aisyah ditikah di usia 6 tahun dan diserumahkan di usia 9 tahun. Serumah dengan Rasulullah. Ada riwayat yang mengatakan dinikah di usia 9 tahun dan diserumahkan di usia 12 tahun. Ya, masalah ditikah itu tergantung kerelaan dari orang tua. Ya, karena perempuan itu haknya keputusan ada pada ayah. Nah, Abu Bakar setuju. Abu Bakar setuju. Nah, kemudian kenapa Rasulullah menikahi Siti Aisyah di usia muda? Ya, karena pertama Allah memerintahkan. Dan kenapa emas di usia muda? Diserumahkannya tidak di usia itu. Nah, riwayat yang paling kuat adalah ditikah di usia 9 tahun, diserumahkan di usia 12 tahun. Nah, gadis-gadis Arab bukan gadis-gadis Bandung. 12 tahun itu sudah bongsor, Bu. Nah, sudah gede fisiknya, sehingga maksudnya Siti Aisyah itu sudah bisa berketurunan. Walaupun kita tahu Siti Aisyah putrinya punya anak gak dari Siti Aisyah? Saya tidak mendengar Rasulullah punya anak dari Siti Aisyah. Ada putra Rasulullah dari Siti Aisyah? Tidak ada kan? Tidak ada putra dari Siti Aisyah. Nah, disampaikan demikian karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki Siti Aisyah ini menjadi istri Rasulullah SAW untuk menjadi syiar Islam dalam hal kepatutan seorang istri kepada Nabi Muhammad. Jadi riwayat yang terkuat itu ditikah di usia 9 tahun, Bu, diserumahkan di usia 12 tahun. Jadi tetap Rasulullah menserumahkan Siti Aisyah dalam usia yang sudah normal. Maksudnya yang udah wajar gitu. Menikah di usia 9 tahun dengan perempuan 9 tahun enggak apa-apa, boleh di dalam Islam. Bukan berarti itu pedofil ya. Itu fitnahan mereka. Ya, itu jelek. Itu biasa mereka ingin memerangi Rasulullah SAW. Ya. Suatu saat ucapan itu akan kembali pada dirinya, Bu. Baik. Itu barangkali Bu Inang, mohon maaf. Terima kasih. Dan Bu Yeti, Abu Bakar adalah seseorang yang masuk surga dan dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar, dan Abu Bakar masuk surga tanpa hisab. Suatu hari Abu Bakar dikasih makanan oleh seorang sahabatnya yang beriman. Karena sudah husnuzon, sahabat ini sahabat yang biasa ngasih makanan. Abu Bakar menerimanya dan memakannya. Sudah kenyang dan sudah habis makanannya. Bahkan udah terap bahasa orang nama. Tapi Abu Bakar penasaran, bro, tadi makanan yang kamu kasihkan ke saya dan sudah saya habiskan, kamu dapatkan dari siapa? Dari si Fulan bin Fulan. Allahu Akbar, dari si Fulan bin Fulan. Lain ngomong kita tadi si Fulan bin Fulan. Lalu Abu Bakar memuntahkan semua makanan itu. Sudah itu kemudian minum, digoyang-goyang perutnya gagah-jelengan, dikocok, masukkan telunjuknya supaya muntah lagi. Ya, walaupun orang itu baik ternyata, baik kepada kita, tapi akidahnya, Bu, tidak bisa diterima. Akidahnya tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita memakan makanan apalagi ada dagingnya dari mereka yang tidak beriman. Walaupun bukan ada daging, tapi jika ada unsur yang makanan atau minuman, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi. Karena kita tidak tahu. Rasulullah pun pernah bersangka baik, tapi ternyata salah. Itu barangkali sementara, Bu, ya, sebaiknya jangan dimakan. Biasa suka dikasih sirup. Nah, kecuali memang yang kita tahu makanan itu biasa kita beli. Kayak Roma, apalagi, Bu? Ya, nah itu nggak apa-apa. Sirup itu nggak apa-apa. Yang biasa kita beli, ya. Tadi saya tanya sama Ibu, laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Bisi pamegat. Kan ibu masih sendiri lagi kan? Ya, Bu Yeti ini paling rajin dan beliau sendiri lagi sekarang. Amin. Ya, Ibu mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik dari Allah ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salah kudapan sapi pribadi dan sabi istighfar. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.